Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'da. Sekarang adalah hari Sabtu. Bahasa Urdunya adalah haftah atau senicer. Ya. Terus tanggal 2. Bahasa Urdunya adalah do. November adalah November 2024. Sekarang adalah pelajaran ke-8 mengenai fi'il hal. Kata kerja hari ini bisa juga dibuat untuk kebiasaan. Kata kerja yang biasa digunakan sehari-hari. Kata kerja ada 2, yakni lazim, tidak membutuhkan maf'ul atau objek, dan muta'addi, membutuhkan maf'ul atau objek. Contoh kalau kata kerja yang lazim, fi'il lazim, itu contohnya lari. Lari, itu kan kata kerja, tapi dia nggak butuh objek. Lari, berjalan, itu kan kata kerja, dan dia nggak butuh objek. Itu namanya lazim. Sedangkan muta'addi, itu kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya apa? Contohnya misalkan memukul. Memukul adalah kata kerja, dan dia butuh objek. Bila seseorang memukul, berarti pasti ada yang dipukul. Walaupun mungkin dia memukul angin. Artinya dia tetap butuh sesuatu yang dipukul. Itu namanya apa? Membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek. Itu namanya kata kerja muta'addi. Atau makan. Makan, ada kata kerja makan, artinya pasti ada yang dimakan. Kalau ada kata kerja makan, itu artinya pasti ada yang dimakan. Itu artinya butuh kepada objek, butuh kepada maf'ul. Beda sama lari. Lari, jalan, itu kan walaupun gak ada maf'ulnya, maksudnya yang dikenai oleh lari, itu kan gak perlu sesuatu yang dikenai oleh lari, kan gak perlu. Lari gitu saja sudah cukup, gak ada sesuatu yang dilari, gak ada. Seperti itu. Itu perbedaan antara kata kerja lazim, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il lazim, dan kata kerja muta'addi, dalam bahasa Arab namanya fi'il muta'addi. Sekarang, adapun cara membuat kalimat dengan kata kerja adalah dengan mendahulukan fa'il atau subjek dan mengakhirkan fi'il atau kata kerja, dan di tengah-tengahnya diisi maf'ul atau objek atau kata yang lain.
Jadi susunan dalam bahasa Urdu ya. Yang pertama adalah fa'ilnya, subjeknya. Baru diisi maf'ul atau objek atau yang lain. Dan yang paling akhir adalah fi'ilnya. Contoh misalkan kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, saya makan nasi. Ya, saya makan nasi. Saya adalah fa'il, pelaku pekerjaan atau subjek. Makan adalah predikat atau fi'il, kata kerjanya. Kemudian nasi adalah objek, maf'ulnya. Nah, subjek, predikat, objek. Itu susunan dalam bahasa kita. Saya makan nasi. Tapi kalau dalam bahasa Urdu ya, yang pertama adalah subjek, sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Subjek me, saya. Kemudian apa? Objek dulu ya. Bukan predikat tapi objek dulu. Contohnya me cawal katahu. Me cawal katahu. Me artinya saya, cawal artinya nasi. Nah, nasi sebagai objek, sesuatu yang dimakan, itu di tengah-tengah. Me cawal. Nah, baru katahu yang artinya makan, itu paling akhir ya, paling akhir. Me cawal katahu, saya makan nasi. Me adalah saya, cawal nasi, katahu makan. Jadi kalau dalam susunan kita, kalau misalkan diubah ke bahasa Urdu, misalkan nih ya, tetap bahasa Indonesia ya, saya nasi makan. Nah, begitu susunannya. Saya nasi makan. Me cawal katahu. Tuh. Susunannya S, subjek, O, objek, paling akhir predikat, kata kerja. Gimana, bisa dipahami? Ya, jadi dalam bahasa Urdu susunannya adalah subjek dulu paling awal, kemudian paling akhir itu adalah fi'il, kata kerjanya, predikatnya. Ya. Di tengah-tengah bisa diisi keterangan tempat, keterangan waktu, ataupun objek. Misalkan saya tidur di kamar. Misalkan ya, saya tidur di kamar. Bahasa Urdunya me kamare me, itu enggak ada objeknya ya. Saya makan nasi di dapur misalkan ya. Saya makan nasi di dapur. Me bawarci khoneme cawal katahu. Me bawarci khoneme cawal katahu. Saya me bawarci khoneme di dapur, cawal nasi, katahu makan. Tuh ya. Gimana, bisa dipahami enggak? Mudah ya, insyaallah bisa.
Intinya paling awal subjek, paling akhir predikat. Ya, tengah-tengahnya diisi yang lain, objek ataupun keterangan yang lain. Ya, itu susunan dalam bahasa Urdu. Insyaallah ya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.